Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita masuk di tema kedua, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, bekerja sama mencapai tujuan. Ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang akan kita bahas hari ini. Pada pembelajaran 1, muatan pelajaran yang akan dipelajari adalah bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Langsung saja kita bahas tentang tujuan pembelajaran untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Pada muatan pelajaran IPS, tujuan pembelajarannya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada muatan IPA, tujuan pembelajarannya adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi, untuk di pembelajaran 1 ada 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Muatan yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, yang akan kita bahas adalah kata tanya untuk membuat peta pikiran dalam suatu teks. Jadi, kita akan membahas kata tanya untuk membuat peta pikiran yang terdapat dalam suatu teks. Dalam peta pikiran, kita bisa menggunakan kata tanya untuk membuat peta pikirannya. Berikut adalah kata tanya beserta fungsinya yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran. Kata tanya yang pertama adalah kata tanya apa. Pada kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya apa. Untuk kata tanya yang kedua adalah kata tanya siapa. Pada kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Pada kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Untuk kata tanya selanjutnya adalah kata tanya di mana. Pada kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi kalau di mana menanyakan suatu tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima adalah kata tanya mengapa. Pada kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Pada kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi dalam membuat sebuah peta pikiran, anak-anak bisa menggunakan 6 kata tanya tersebut. Untuk muatan selanjutnya adalah muatan IPS.
Pada muatan pelajaran IPS, kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, di sini ada 6 makna. Makna yang pertama, bahwa dengan adanya proklamasi bangsa Indonesia itu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Makna yang kedua dari makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Makna yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Makna yang keempat tentang proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Makna yang kelima bagi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi 6 makna tersebut adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Muatan selanjutnya adalah muatan pelajaran IPA. Pada muatan pelajaran IPA, kita akan membahas cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pada penyelesaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan itu disebut dengan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Berikut adalah contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Contoh yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Di sini ada tanaman kaktus. Jadi pada tanaman kaktus, tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air itu disebut dengan xerofit. Jadi tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air, nama lainnya adalah xerofit. Untuk tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi. Di sini Bapak ada contohnya adalah tanaman bakau. Jadi pada tanaman bakau adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi atau disebut dengan halofit. Jadi nama lainnya adalah halofit. Untuk tanaman yang ketiga adalah tanaman yang beradaptasi di lingkungan air. Contohnya di sini mengambil contohnya adalah tanaman teratai. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air itu disebut dengan hidrofit. Jadi tumbuhan yang hidup di lingkungan air adalah hidrofit. Untuk tanaman yang selanjutnya adalah cara adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Di sini Bapak ada contoh tanamannya adalah tanaman lumut atau tumbuhan lumut. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut dengan higrofit. Jadi tumbuhan lumut ini nama lainnya adalah higrofit karena tumbuhan ini bisa hidup di lingkungan yang lembab. Adaptasi tumbuhan yang selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Di sini Bapak mengambil contoh tumbuhannya adalah tanaman kantung semar. Pada tanaman kantung semar, tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan menangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogennya. Jadi
Di sini tanaman kantong semar menangkap serangga digunakan sebagai sumber nitrogennya. Selanjutnya, pembelajaran kedua, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN dan SPDP. Tujuan pembelajaran untuk PPKN adalah makna persatuan dalam perbaikan. Untuk SPDP adalah pola lantai dalam gerak tari. Kita bahas dari muatan PPKN. Pada muatan PPKN, kita akan membahas tentang makna persatuan dalam perbedaan. Yang pertama, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Yang kedua, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Yang ketiga, makna dari persatuan dalam perbedaan adalah untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan. Kita perlu hidup dengan rukun. Makna yang keempat dari persatuan dalam perbedaan adalah hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jadi ada 4 makna persatuan dalam perbedaan. Selain itu, ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap-sikap tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap peduli. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Yang kedua, sikapnya adalah mendahulukan kepentingan bersama. Jadi di sini kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang ketiga adalah toleransi kepada orang lain. Kita sering mendengar kata toleransi. Apakah itu toleransi? Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai antar individu walaupun kita memiliki perbedaan. Itu ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah muatan pelajaran SPDP. Pada muatan pelajaran SPDP, yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak tari. Pada gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Gerak tari ada berbagai macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gerak tari klasik. Gerak tari klasik itu merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Contohnya adalah gerak pada tari topeng, tari golek, dan tari budaya. Yang kedua adalah gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya di sini Bapak ambil gerak tari pada reog Ponorogo. Jadi gerak tari pada reog Ponorogo itu merupakan gerak tari kerakyatan. Gerak tari yang ketiga adalah gerak tari kreasi baru. Pada gerak tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Contohnya adalah gerak tari saman,
tari kecak, dan tari serini. Yang B adalah pola lantai. Nah, setelah kita membahas gerak tari, sekarang kita membahas tentang pola lantai. Saat melakukan tari kelompok, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu yang disebut dengan pola lantai. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu ada garis lurus dan ada garis lengkung. Berikut adalah gambar dari pola lantai. Yang pertama adalah pola garis lurus. Di sini yang pertama ada pola horizontal. Yang kedua ada pola diagonal, berarti dia menyilang. Yang ketiga ada pola vertikal, berarti berupa garis lurus yang tegak berdiri. Yang keempat adalah pola zigzag, seperti huruf Z. Yang kelima adalah pola segi 4, membentuk persegi. Yang keenam adalah pola segi 5. Yang ketujuh adalah pola segi 3. Jadi semuanya ini adalah pola gerak tari pada garis lurus. Yang kedua adalah pola pada garis lengkung. Di sini ada 4 pada pola garis lengkung. Pola yang pertama adalah pola lengkung ke depan. Pola yang kedua adalah pola lengkung ke belakang. Pola yang ketiga adalah pola pada angka 8. Pola yang keempat adalah pola lingkaran. Jadi yang perlu Anda ingat di sini adalah pada pola gerak tari ada dua, yaitu ada pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pada pola garis lurus dibagi lagi menjadi 7 pola dan pola garis lengkung dibagi menjadi 4 pola. Demikianlah anak-anak video pembelajaran dari Bapak tentang pembahasan tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Semoga video ini bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.